Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kebumen, selamat datang di podcast Ngopi Men, Ngobrol pendidikan untuk masyarakat Kebumen. Kembali lagi dengan saya Fardan Azhar Hilabi Amir Putra dan partner saya Aisyah Afrah Arifia Azhara yang akan menemani podcast pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga kita ditemani oleh narasumber yang sangat spesial, murid yang tergabung dalam organisasi yang bertugas dalam bidang aspirasi dan evaluasi. Oke, di sini kita kedatangan Judith dan Mesya. Oke, kepada Judith dan Mesya dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama aku Judith Virus Aurora, biasa dipanggil Judith, dan aku di sini sebagai ketua dari organisasi MPK Masa Bakti 2024-2025. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mesya Putri Diandra sebagai wakil ketua MPK di masa jabatan 2024-2025. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas isu atau tema yang lumayan penting, yaitu lebih penting mana, evaluasi atau aspirasi. Oke, sebelumnya di sini kita akan menanyakan terkait background kalian, bagaimana kalian bisa terpilih menjadi ketua dan wakil ketua dari organisasi MPK itu sendiri. Bagaimana cara pemilihannya bisa dijelaskan kepada teman-teman semua? Oke, kalau dari aku, gimana caranya aku dan Judith itu bisa jadi ketua dan wakil? Jadi kita itu kan sudah mengisi link untuk pendaftaran MPK. Nah, setelah itu kita dikumpulkan ke Aula Barat untuk langsung dibuat kepengurusannya. Dan kemudian teman-teman mengusulkan nama siapa kandidat yang cocok untuk menjadi ketua. Dan pada saat itu aku jujur nggak nyangka dipilih sama teman-teman dan dikasih amanah untuk menjadi ketua. Dan di situ juga kita melalui seleksi yang namanya fit and proper test. Kemudian kita pada hari itu juga langsung penyampaian visi dan misi. Kalau dari Judith sendiri? Iya, dari aku sendiri juga gak nyangka banget sih bisa dipilih sama teman-teman yang lain untuk menjadi calon ketua. Lalu setelah pemaparan visi dan misi, di hari itu juga kita itu langsung mengadakan pemungutan suara untuk siapa yang menjadi ketua di organisasi MPK Masa Bakti 2024-2025. Jujur waktu itu takut banget gak sih? Bener, takut banget. Tapi karena kita rasa teman-teman percaya sama kita, jadi kita tetap semangat dan tetap melanjutin di hari itu juga. Oke, berarti kan cara pemilihannya itu berarti kalian dipilih ya? Berarti teman-teman mengusungkan kalian dan kalian dipercayai untuk menjadi wakil dan ketua dari organisasi MPK. Kalian tuh merasa kayak merasa keberatan gak sih dengan cara pemilihannya seperti itu? Kalau dari aku sendiri sih jujur nggak berasa keberatan sih, cuma lebih ke takut sedikit karena sebagai ketua itu kan tanggung jawabnya besar sekali. Iya, dan betul. itu pertama kali banget bagi aku untuk jadi ketua dari sebuah organisasi. Jadi dari situ aku merasa takut, tapi aku dan Mesya kita berdua sama-sama yakin itu kita bisa berusaha untuk lebih baik ke depannya dan menjalankan dengan baik juga. Jadi bismillah aja sih. Apalagi juga aku pertama kali gabung di MPK karena sebelumnya juga belum pernah bergabung gitu. Oke. Nah, kalau tadi kalian kan juga sudah melewati berbagai proses seleksi ya. Tadi juga ada pemaparan, dan tentunya di pemaparan itu ada pemaparan visi dan misi. Nah, boleh dijelasin apa aja sih visi dan misi kalian dan manfaatnya untuk periode MPK dalam satu periode ke depan. Nah, jadi untuk visi misi aku dan Mesya itu kurang lebih sama. Jadi untuk penggabungan dari kedua visi misi kita itu yang pertama, kalau visi kita itu mengoptimalkan kembali kinerja organisasi MPK sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi siswa. Lalu untuk misi kita yang pertama itu menjalin komunikasi dan hubungan yang baik, juga kerjasama yang baik dengan siswa, pihak OSIS, dan juga pihak sekolah. Lalu yang kedua itu menciptakan inovasi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki oleh organisasi MPK. Caranya adalah salah satunya mengaktifkan kembali akun Instagram MPK yang sudah dimiliki oleh kita tapi kurang aktif. Jadi dari situ kita mau mengaktifkan kembali akun Instagram itu. Lalu yang ketiga, kita itu ingin menanggapi aspirasi siswa dengan tangan terbuka dan sikap yang baik. Lalu untuk manfaatnya di organisasi kami berharap untuk visi dan misi kami ini bisa mengoptimalkan kembali kinerja MPK di mana yang sebelumnya mungkin terlihat kurang aktif atau kurang muncul di antara siswa-siswi SMA Negeri 1 Kebumen.
Dan harapannya bisa terrealisasikan bersama-sama dengan anggota lainnya seperti itu. Oke, berarti dari visi misi kalian ini bisa disimpulkan ya bahwa visi misi kalian itu mengutamakan sinergi dan keaktifan. Iya, betul banget. Oke. Wah, keren-keren banget ya visi misi dari MPK periode masa jabatan 2024-2025. Oke, dari visi misi tersebut tentunya kalian akan memiliki dan menjalankan program kerja yang akan kalian jalani selama 1 tahun ke depan. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman semua apakah kalian sudah memiliki program kerja yang akan kalian jalani selama 1 tahun ke depan ataupun belum, seperti itu. Silakan. Untuk program kerja tersendiri, kita tuh udah menyiapkan dan sudah merancang dan sudah terstruktur juga bagaimana cara kerjanya. Namun masih kita diskusikan lagi bersama guru-guru mana yang perlu evaluasi dan mana yang bisa ditindaklanjuti untuk kita realisasikan seperti itu. Iya, karena mungkin dari pihak guru dan pihak sekolah itu ada perubahan untuk program-program kita, jadi masih kita diskusikan dan untuk finalnya masih dibicarakan juga. Oke, berarti seru banget ya. Iya, seru banget. Masih terkait dengan proker itu sendiri, dari periode kalian ini ada suatu gebrakan nggak sih yang demi mewujudkan NPK yang lebih jaya dan juga memajukan SMA Negeri 1 Kebumen tentunya? Kalau dari aku sendiri, aku dulu sebelumnya kan juga sudah tergabung di organisasi MPK masa bakti 2023-2024, dan apa yang ingin aku dan Mesya ubah atau gebrakan kita sekarang itu, kita ingin kedekatan antar anggota itu bisa lebih terwujud. Jadi kalau di masa bakti yang sebelumnya, aku merasa antara anggota yang kelas 10 dan kelas 11 itu mungkin kurang dekat ya. Jadi kita itu belum bisa yang ngobrol santai seperti sekarang ini. Jadi aku dan Mesya ingin anggota MPK yang sekarang itu memiliki sense of belonging, di mana mereka itu bisa merasa kalau anggota MPK lain itu seperti keluarga, seperti kakak adik, seperti teman. Jadi selain organisasi MPK pun mereka tetap bisa ngobrol bareng dan bisa berteman santai aja lah. Kunci utamanya juga, karena komunikasi itu kunci utama agar program-program kita selanjutnya itu berjalan dengan baik dan lancar. Tuh. Sangat inspirasi banget ya. Berarti intinya di sini kalian ingin memperbaiki kan komunikasi antara satu angkatan dengan angkatan yang lain. Kemudian dengan pihak-pihak yang lain juga kalian ingin memperbaiki komunikasi, karena komunikasi itu adalah kunci yang utama. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian inti, di mana tema yang kita bawakan pada pagi hari ini adalah lebih penting mana? Aspirasi atau evaluasi? Oke, Judith dan Mesya, menurut kalian lebih penting mana sih antara evaluasi atau aspirasi dari teman-teman semua? Silakan. Kalau dari kita berdua itu antara aspirasi dan evaluasi itu sama-sama pentingnya. Karena nanti dari aspirasi tersebut kita bisa juga mengevaluasi kinerja kita itu udah sampai mana seperti itu. Karena MPK itu selain sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi siswa, kita itu juga sekaligus mengevaluasi kinerja OSIS. Jadi menurut aku dan Mesya, antara evaluasi dan aspirasi itu keduanya sama-sama penting dan harus bersinergi, jadi keduanya bisa terjalan dengan baik. Jadi tidak ada yang lebih penting dari yang satu. Oke, berarti menurut kalian antara aspirasi dan evaluasi ini harus berjalan dengan beriringan agar dapat menciptakan sinergi-sinergi baru di MPK masa jabatan 2024-2025. Nah, tadi kan kalian juga sudah menjelaskan tentang keduanya kan, tapi baru secara umum. Nah, sekarang aku pengen tanya secara spesifik mengenai wadah aspirasi nih. Nah, pertanyaanku adalah gimana sih cara MPK bisa membuat suatu wadah aspirasi dan seluruh siswa tentunya di SMA Negeri 1 Kebumen bisa menyampaikan aspirasinya dengan bebas. Ya, jadi untuk menyalurkan aspirasi, menampung aspirasi, sekarang MPK itu menggunakan metode barcode, di mana barcode ini tuh ada di setiap kelas yang ada di SMA Negeri 1 Kebumen. Jadi nanti para siswa bisa scan dan langsung aja tulis aspirasi mereka itu apa di barcode itu, di link yang sudah ada. Nah, jadi di barcode itu tuh nanti namanya itu bisa anonim. Jadi para siswa itu nggak perlu takut untuk menyalurkan aspirasi mereka, menyampaikan aspirasi mereka. Lalu selain barcode, kita juga ada kotak aspirasi di beberapa titik di SMA Negeri 1 Kebumen. Nah, selain itu juga sebenarnya aku dan Mesya sudah mengajak anggota MPK yang lain untuk sering-sering ngobrol santai dengan teman-teman mereka. Jadi semisal ada orang yang ingin menyampaikan aspirasi tapi malas mengisi barcode atau
kurang suka untuk mengisi foto aspirasi, bisa disampaikan secara langsung, nanti tetap kita bahas. Jadi secara lisan. Oke, berarti masih ada banyak berbagai cara ya, bisa disampaikan secara lisan, bahkan bisa disampaikan melalui barcode yang dimana itu adalah suatu hal yang anonim. Iya, betul sekali. Nah, berarti ini ada pesan buat teman-teman di SMA Negeri Kebumen, bagi siapapun itu yang memiliki aspirasi dan ingin disampaikan kepada MPK, bisa disampaikan melalui lisan ya, dan juga bisa melalui barcode yang terdapat di setiap titik di kelas. Iya. Oke, jadi teman-teman semua nggak usah takut karena di sini kerahasiaan kalian akan dijaga. Jadi kayak teman-teman yang ngisi nggak usah takut karena kalian nggak akan diketahui, dan jangan sampai kalian tuh takut dihujat karena kalian ngisi link aspirasi tersebut. Iya, gak bakal dihujat kok, Iya. karena mau ada namanya ataupun tidak, semua aspirasi yang masuk ke kita itu nanti kita rekap dan kita bahas semuanya. Oke, selanjutnya kan kalian di sini sudah punya wadah aspirasi. Kemudian tadi terkait visi misi kalian, yaitu ingin menyampaikan evaluasi kepada anggota kalian, namun tanpa menyakiti hati kan, seperti itu kan? Nah, terus menurut kalian tuh gimana sih cara kalian untuk menyampaikan evaluasi kepada teman-teman anggota kalian tanpa menyakiti hati dari anggota kalian tersebut? Mungkin bisa dikasih tahu gimana sih cara kalian dan tips-tipsnya agar teman-teman tuh nggak sakit hati dengan evaluasi yang kalian berikan. Pastinya kita juga ngobrolnya itu nggak yang dengan mengintimidasi, jadi kita ngobrolnya rileks biar mereka tahu apa bagian yang salah, sehingga nantinya untuk introspeksi diri mereka dan meminimalisir kesalahan untuk event-event selanjutnya, seperti itu. Iya, jadi kalau untuk evaluasi itu kita biasanya duduk melingkar barengan itu di lantai, di matras. Nanti setelah itu kita ngobrol biasa. Menurut aku sebagai ketua itu penting untuk kita mempoint out kesalahan anggota, jadi agar anggota tersebut juga anggota lain itu bisa tahu kesalahannya di mana dan bisa belajar dari kesalahan itu. Jadi kita ngomongnya juga tetap santai, tetap relax, kita motivasi juga mereka. Jadi agar dari kesalahan itu mereka bisa perbaiki kesalahan itu di masa depan. Oke, berarti suatu komunikasi itu adalah kunci yang sangat penting ya. Nah, tadi kan itu adalah suatu komunikasi atau evaluasi yang diberikan untuk anggota kalian. Nah, selanjutnya ini adalah komunikasi kepada organisasi sebelah, yaitu ada OSIS, dan juga gimana sih cara MPK itu bisa berkomunikasi baik dengan para guru, para staf di SMA Negeri Kebumen, itu bagaimana? Ada tata cara keramanya atau gimana? Kalau dari aku dan Mesya sih, kita berkomunikasi dengan OSIS itu seringnya ketika kita menyampaikan rekapitulasi dari aspirasi. Jadi kita sampaikan ke OSIS rekapitulasi itu. Nah, untuk cara komunikasinya gimana ya kita kemarin itu? Dengan merekap, nanti mereka akan menindaklanjuti bagaimana aspirasi-aspirasi yang ada di SMA 1 ini dan bagian mana yang perlu dievaluasi dan perlu dilaksanakan gitu. Jadi biasanya untuk komunikasi itu kita dengan OSIS dibicarakan dulu berdua. Seperti tadi kita evaluasi itu kita duduk melingkar terus bicara bareng dengan santai aja gitu. Nanti setelah kita sudah ada final dari apa yang kita bicarakan, baru kita sama-sama menyampaikan ke pihak sekolah. Betul banget. Berarti seperti kemarin yang sudah kita pernah laksanakan terkait event bulan bahasa. Betul sekali. Berarti seperti itu kan, kayak tiba-tiba kita dikumpulkan di sebuah ruangan, kemudian kita membahas terkait apa saja yang dialami ketika kegiatan itu berlangsung. Iya, betul. Jadi penting juga untuk tetap bersinergi dengan pihak sekolah agar tidak ada kesalahpahaman. Jadi menurut aku dan Mesya itu penting kita itu menjaga komunikasi dan selalu update lah, ada apapun itu kita update ke pihak sekolah, ke guru-guru. Jadi kita juga saling mengabari antara anggota OSIS, anggota MPK, jadi biar kita komunikasinya juga lebih kuat gitu. Dan menghindari miskomunikasi tentunya ya. Oke, selanjutnya mungkin apa sih harapan kalian untuk MPK masa jabatan periode 2024-2025? Karena tentunya kalian ini kan udah menyiapkan berbagai gebrakan ya, program kerja dan visi misi juga. Apa sih harapannya buat periode yang selanjutnya ya? Untuk harapannya dari aku pribadi, semoga visi misi kita ataupun program kerja kita yang sudah tersusun dan terancang itu bisa direalisasikan dengan baik, dan juga komunikasi antar sesama anggota bisa terjalin lebih bagus lagi, dan juga nantinya semoga MPK
1 tahun ke depan bisa kita sama-sama bergandengan tangan untuk membuat perubahan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Amin. Semoga. Iya, kalau dari aku sama seperti Indonesia, aku juga ingin semoga MPK yang tahun ini bisa lebih kelihatan lagi, lebih eksis, bisa lebih aktif lagi di antara para siswa-siswi. Nah, dengan itu juga kita udah itu ya, inovasi baru yaitu kita menyampaikan link aspirasi di grup angkatan itu sekarang sebulan sekali. Oke, dan itu sudah ada yang mengisi. Iya, sudah Iya, ada. sudah ada. Kemarin kita baru share di bulan Oktober ya. Kita share dan itu udah ada yang mengisi sekarang. Berarti efektif ya program Iya, tersebut ya. Karena itu juga di-share 1 bulan sekali. Iya, 1 bulan sekali nanti kita rekam. Jadi kayak kita tuh harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi mungkin teman-teman biar lebih efektif, jadinya harus diingatkan setiap sebulan sekali. Jadinya ada yang ngisi terus gitu kan. Jadi kita akan memiliki masukan-masukan terus sesuai dengan perkembangan zamannya. Iya. Oke. Dan harapannya juga siswa-siswi itu lebih banyak lagi menyampaikan aspirasi karena dari yang kemarin mengisi juga belum terlalu banyak. Jadi kami harap dengan kami ingatkan setiap bulan itu jadi makin banyak lagi yang mengisi. Soalnya mungkin dari beberapa dari mereka masih malu-malu Iya, gitu masih ya. bingung juga mungkin karena banyak yang baru masuk Semansa, jadi Iya, belum tahu Semansa itu adaptasi ya. Iya, masih adaptasi betul. Tapi ya semoga semakin berjalannya waktu nanti banyak siswa yang mengisi aspirasi ya. Amin. Oke, berarti teman-teman sekalian dapat disimpulkan bahwa menjadi sebuah pemimpin itu bukanlah hal yang mudah. Harus menyiapkan berbagai gebrakan agar dapat menciptakan suatu periode yang lebih baik dari periode selanjutnya. Dan Betul. juga untuk menahankan sebuah organisasi itu harus melakukan berbagai hal ya, seperti evaluasi. Dan dalam melaksanakan evaluasi itu bukanlah suatu hal yang mudah, karena kita harus menerapkan beberapa hal seperti jangan menyakiti anggota dan masih banyak sekali aspek yang harus diperhatikan saat menjadi seorang pemimpin. Oke, intinya pada masa jabatan kalian sebuah kunci utama yang paling penting adalah menjaga komunikasi. Betul. Oke, mungkin hanya itu podcast Ngopi Main pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.